Halo guys, assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Top 11 Channel. Waduh, sayang sekali guys, hari ini saya ketinggalan pertandingan yang teramat penting hari ini, yaitu pertandingan final Piala Super melawan Standar. Untung saja tim saya mampu membalikkan keadaan setelah kebobolan di menit awal guys. Dan kita lihat di sini skor masih 2-1 di menit 66, tapi bisa saja mereka membalikkan keadaan seperti di final Liga Champion di akun FC Buteng yang satu lagi guys. Ternyata setelah unggul di comeback dan sangat menyakitkan sekali kebobolan di menit-menit akhir. Dan tentu saja itu bukan keberuntungan saya. Dan kali ini tim saya sedang berjuang untuk mengangkat trofi Piala Super, trofi terakhir di musim ini guys. Karena di Liga saya masih menunggu pertandingan posisi 2 klasemen. Andai saja dia hari ini kalah atau menelan hasil seri, kemungkinan besar tim saya akan mengangkat trofi Liga. Tapi jika posisi 2 klasemen menang, otomatis tim saya kembali tergeser dan tergelincir ke posisi 2 klasemen, dan ujung-ujungnya belum pernah kalah sama sekali di Liga, tapi gagal dapat juara. Oke, skor 3-1 dan kita lihat di sini sangat menarik sekali pertandingan antara FC Buteng versus Standar, dan saya yakin sekali tim saya mampu menghadapi mereka. Tackle yang cukup keras dari Wilson. Manajer dari Standar juga telat hadir guys, jadi ya tidak apa-apa, mungkin mereka percaya diri bahwa tim mereka bisa menahan serangan-serangan pemain dari FC Buteng. Kali ini tackle keras dilakukan oleh Inon Cine. Dia langsung mendapatkan kartu kuning pemirsa. Kali ini tendangan bebas diberikan kepada Didier Drogba. Ancang-ancang, satu dia tendang langsung dan gol. Tendangan yang sangat biasa, luar biasa bagus, cukup kencang, dan tendangannya membentur tiang gawang lalu masuk dengan sangat indah, membawa FC Buteng unggul 4-1 atas Standar pemirsa. Menit 89, masih ada waktu untuk Standar memperkecil ketertinggalan di akhir babak kedua ini. Kali ini Eden Hazard mencoba menyerang melewati 2 penjagaan. Bagus sekali, tendang langsung dan gol. Sangat indah sekali tendangan yang dilakukan oleh Eden Hazard dari area tengah, melewati 1, 2, 3 pemain dan menendangnya. Kali ini FC Buteng berhasil mengangkat trofi Piala Super, dan ini adalah trofi ketiga FC Buteng setelah sebelumnya berhasil mengangkat trofi Liga Champion. Skor telak 5-1. Kita lihat di sini sebenarnya tim saya kebobolan lebih dulu di menit ke-7 hingga akhirnya Eden Hazard menyamakan kedudukan di menit 47. Didier Drogba mencetak gol untuk membawa FC Buteng unggul 2-1 di menit 51 hingga akhirnya Didier Drogba berhasil kembali mencetak gol di menit 76 dan di menit 84 untuk menentukan kemenangan FC Buteng dengan skor telak 5-1. Oke guys, trofi ini bisa mengobati rasa kekecewaan saya setelah semusim penuh bertengger di puncak klasemen hingga akhirnya tergelincir longsor ke posisi 2 klasemen, dan ternyata tim saya mampu mengangkat trofi Cup, Liga Champion, dan Piala Super. Triple winner ya, meskipun tidak terlalu sempurna. Jika tim saya mengangkat trofi Liga, mungkin musim ini akan sangat sempurna karena musim ini tim saya belum pernah kalah sama sekali guys. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman yang telah hadir di pertandingan kali ini. Terima kasih atas dukungannya. Kali ini kita lihat mereka menggunakan formasi 4-3-1-2, dan saya masih menggunakan formasi yang membawa tim saya belum terkalahkan musim ini guys, yaitu formasi 4-2-2-1-1. Formasi yang sedikit tidak masuk akal, tapi membawa tim saya juara. Oke, kita lihat di sini memang pemain dari Standar tidak mampu untuk menahan gempuran-gempuran dari pemain FC Buteng di babak kedua. Terima kasih untuk Coach Siana Yusuf, Coach Zaki Zanetti, Coach Lutfi Alfahri, Coach Nikma Anak. Kemudian Coach Nikma Anak, Coach Uye, dan selanjutnya Coach Cecep Sutiman, Coach Joro Dendi, Coach Dika Tea, Coach Ramelan, dan Coach Aim Sama yang telah hadir dan mendukung tim saya di pertandingan yang sangat-sangat penting ini guys. Trofi pengobat luka karena tim saya gagal di Liga. Oke, dan saya juga akan mengucapkan selamat untuk semua teman-teman yang hari ini berada di final Piala Super
semua teman-teman yang hari ini juara, selamat atas kerja keras dan dedikasinya mengawal tim kamu dari awal musim hingga akhir musim dan meraih trofi yang amat bergengsi ini. Kalian luar biasa. Dan buat teman-teman yang hari ini gagal, tetap semangat, masih ada harapan musim depan. Tetap berusaha, semoga musim depan kamulah juaranya. Oke, di sini tim saya berhasil meraih quadruple. Belum guys, belum quadruple. Di sini saya baru meraih triple winner, yaitu pertama tim saya mengangkat trofi cup, kedua Liga Champion, dan hari ini tim saya mampu mengangkat trofi Piala Super. Dan saya berharap nanti lawan saya di liga atau rival berat saya di liga menelan hasil pahit, minimal mendapatkan hasil seri agar tim saya berhasil mengunci gelar liga guys. Tapi itu adalah sesuatu yang sulit dan kemungkinan mustahil karena lawan yang akan dihadapi oleh rival saya di liga tidak terlalu tangguh guys. Kita lihat di sini Komen FC memiliki 68 poin, selisih 2 poin dengan tim saya. Jika hari ini Komen FC mendapatkan hasil seri, kemungkinan besar tim saya juara. Tapi misalkan Komen FC hari ini memenangkan pertandingan, otomatis tim saya gagal juara guys. Jadi saya berharap mudah-mudahan Komen FC hari ini gagal memenangkan pertandingan guys. Doa yang jahat. Tapi tidak apa-apa, itu adalah doa sebuah apa guys ya, sebuah harapan agar tim saya mampu meraih semua trofi musim ini. Dan kita lihat di sini tim saya belum kalah sama sekali di liga. Sebenarnya ini adalah pencapaian yang sangat bagus. Tim saya juga belum pernah kalah di cup, belum pernah kalah di Liga Champion, belum pernah kalah di Piala Super. Dan kita lihat di liga pun tim saya belum pernah kalah sampai dengan pekan ke-26 guys. Jadi ini sangat mengecewakan sekali jika tim saya gagal juara liga. Total tim saya memenangkan 44 pertandingan, 7 kali seri, dan belum pernah kalah sama sekali guys musim ini. Oke guys, dan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari Coach Evan dan Coach Bahtiar. Nah, mereka memiliki pertanyaan yang sama. Untuk pertanyaan dari Bang Evan, katanya, "Bang, gue bingung, tim gue mendominasi pertandingan, tapi kenapa ya shot on target gue dikit ya Bang? Misalkan shot off target 21, shot on target 7. Oke, itu adalah pertanyaan pertama dari Coach Evan. Selanjutnya dari Coach Bahtiar. Dia nggak nanya Bang sih ya. Oke, langsung. Gue sering udah nguasain pertandingan tapi kalah. Possession bisa mencapai 60% lebih, peluang atau tembakan banyak tapi nggak ada yang tepat sasaran. Biasanya perbandingan tembakan dan tepat sasaran 18:5 atau 21:3. Kira-kira apa yang salah ya Bang?" Oke, kali ini saya akan membahas pertanyaan dari Coach Evan dan Coach Bahtiar. Nah, kenapa tim kita banyak menciptakan peluang tapi gagal mencetak gol? Alasan pertama biasanya guys, karena saya belum tahu pasti taktik, strategi, dan formasi apa yang diterapkan oleh Coach Evan dan Coach Bahtiar. Jadi saya hanya menyimpulkan saja sesuai dengan strategi dan formasi yang saya terapkan sebelum saya menggunakan formasi yang sekarang guys. Dan musim ini saya sering sekali menggunakan formasi 4-2-2-1-1 ini guys, dan hasilnya tim saya belum pernah kalah sama sekali di semua kompetisi. Sebelum itu di awal musim saya memang menggunakan formasi 4-1-2-3 P-style. Tapi di sini saya memiliki striker yang bertipikal target man guys. Striker yang memiliki tipikal target man, dia tidak bisa bermain dengan penyerang lainnya. Jadi dia hanya ingin diberi umpan oleh rekan-rekannya dan mencetak gol. Ketika saya menempatkan dua gelandang serang kanan dan kiri, striker saya jadi mandul. Entah kenapa saya juga sebel banget, pas udah di depan gawang tendangannya mencong. Kalau nggak di depan gawang, dia udah depan banget ya, tinggal tendang aja, harus umpan ke sisi.
Itu nyebelin gak guys? Akhirnya saya mundurin nih Timo Werner sama Eden Hazard. Saya mundurin, ajar pemain lebih ke depan untuk membantu Drogba di area tengah dan memberikan sedikit peluang lawan untuk menyerang dari sisi kanan. Padahal di sisi kanan saya memiliki penyerang yang cukup tangguh guys di sini. Ya, Hakimi dia sudah bermain cukup lama untuk tim saya. Dia adalah back yang tangguh. Sengaja saya tempatkan Hakimi sendirian di sisi kiri agar fokus lawan itu menyerang dari sisi kiri dan saya bisa menyerang dari sisi kanan. Gokil kan? Nah, itu yang saya lakukan dan ternyata strategi ini berhasil. Oke, kita lanjut lagi. Kenapa banyak peluang yang sia-sia? Alasan pertama seperti yang saya sebutkan tadi, karena terlalu banyak penyerang yang ingin mencetak gol. Nah, sedangkan atribut yang dimiliki oleh penyerang kamu atau gelandang kamu tidak sesuai guys. Salah satu contoh yang bisa saya berikan kepada teman-teman yaitu, nah kita lihat di sini Timo Werner memiliki atribut umpan silang di sini di angka 213%. Atribut tembakannya kecil guys, di angka 156%. Begitupun dengan atribut penyelesaian. Memang tujuan Timo Werner itu bukan untuk mencetak gol, tapi untuk memberikan assist. Untuk memberikan assist dari sisi kiri, dia memang memiliki dribble yang sangat bagus dan dia juga pemain yang kreatif guys. Jadi saya berikan dia kepercayaan untuk menjadi penendang sudut di sini. Dan saya juga melatih kalian khusus spesialis tendangan pojok. Di musim sebelumnya tim saya memang gagal di Liga Champions karena tidak ada ujung tombak, tidak ada target man. Saya memiliki dua pemain yang bagus di kedua sayap, tapi tidak ada target man. Jadi ujung tombaknya mandul guys. Ini sudah saya rasakan di musim sebelumnya ketika tim saya hanya berhasil meraih Trophy Cup saja guys, yaitu musim lalu. Saya hanya mengandalkan Rogowski. Rogowski memang musim ini dia juga bermain cukup bagus, tapi ini bukan pemain yang saya didik sendiri guys. Pemain yang saya didik sendiri yaitu Didier Drogba. Dia adalah pemain yang bertipikal target man dan poacher. Tapi karena dia tidak memiliki gaya main, jadi saya bebas melatihnya seperti apa saja guys. Oke, kita lihat di sini dia sudah mencetak 47 gol dari 25 pertandingan di Liga, 20 gol dari 13 pertandingan di Liga Champions, dan 15 gol dari 9 pertandingan di Cup. Dia bermain sangat bagus sekali musim ini. Dan untuk keterampilannya sendiri, atribut kuncinya yaitu tembakan di angka 244% guys. Atribut kunci kedua yaitu penyelesaian di angka 227%. Dan atribut ketiga yaitu kecepatan di angka 192%. Sebenarnya saya meningkatkan atribut kekuatan, tapi karena saya sering sekali menggunakan drill latihan harian dengan menggunakan drill latihan sprint, hingga akhirnya kita lihat atribut kecepatannya lebih tinggi dari atribut kekuatan. Tapi tidak apa-apa, dia masih tetap tajam. Dia adalah penyerang yang kuat dan dia juga cepat. Pemain seperti ini bagus untuk digunakan dengan strategi atau taktik serangan balik menyala. Dan itu terbukti ketika saya menerapkan strategi bertahan dan mengandalkan serangan balik cepat untuk menyerang, dia bisa mencetak 2 hingga 3 gol per pertandingannya guys. Dan sayang sekali ketika saya tidak memiliki opsi pemain bertahan saya mengalami cedera ataupun diganjar kartu merah, saya memasukkan Rogowski untuk mendampingi Didier Drogba di sini guys. Misalkan Pogba mengalami cedera di tengah pertandingan dan saya memasukkan Rogowski, formasinya berubah menjadi formasi seperti ini. Nah, Didier Drogba performanya menjadi menurun guys karena terlalu banyak penyerang. Gitu. Begitupun di sisi kiri, di sini saya menempatkan penyerang. Dia juga penyerang yang bukan bertipikal pencetak gol, tapi pengumpan. Dia memiliki kecepatan. Dia memiliki kecepatan di angka 184%. Umpan silangnya lebih tinggi dari atribut manapun, yaitu di angka 190%. Atribut tembakannya cukup rendah di angka 140% dan penyelesaiannya 179%. Itu kenapa Didier Drogba menjadi ujung tombak dan dia bisa menerima umpan dari rekannya dengan sangat baik karena satu sama lain itu saling mendukung guys.
Jadi tidak ada yang ingin mencetak gol ketika Didier Drogba menguasai bola, kecuali memang terpaksa gitu guys. Pencapaiannya memang cukup bagus musim ini. Total Eden Hazard sudah mencetak 53 gol dari 49 pertandingan di Liga, 15 gol dari 24 pertandingan di Liga Champions, dan 24 gol dari 22 pertandingan di Cup. Dan dia juga memberikan lumayan banyak assist, total 14 assist di Liga, 9 assist di Liga Champions, dan 4 assist di Cup guys. Begitupun dengan Timo Werner. Werner memberikan 20 assist di Liga musim ini, 13 assist di Liga Champions, dan 6 assist di Cup. Dan kita lihat, jadi gelandang serang saya memiliki kemampuan mengumpan yang sangat baik, atau gelandang serang pengumpan. Sedangkan di sini saya memiliki striker pencetak gol, striker yang haus gol. Memang dia tidak cukup kreatif guys, memang dia tidak cukup kreatif, tapi tidak apa-apa. Saya suka dengan striker yang memang arogan gitu. Dia tidak ingin bermain-main di depan gawang. Ya, kalau menurut saya kreatif itu kayak gimana ya, mungkin kayak Neymar kali guys. Ya kayak Neymar, atau kayak ya suka main-main depan gawang, tinggal senggol dikit langsung goyang-goyang gitu kan. Jadi saya senangnya kayak Ibrahimovic tuh, kalau udah depan gawang cebret, oh mantap, langsung gol. Nah itu adalah pemain yang saya suka guys. Dia bisa mencetak gol dengan kakinya, dengan kepalanya, dan itu adalah striker yang saya sukai guys. Diego Costa juga sama, dia adalah striker yang arogan, dia juga kuat, larinya cepat, bagus untuk serangan balik, dan tendangannya juga keras. Itu yang saya suka dari pemain-pemain depan yang memiliki tipikal pencetak gol. Nah, itu alasannya guys, kenapa pemain kamu meskipun mendominasi pertandingan tapi sulit mencetak gol, karena atribut pemain satu sama lain tidak saling melengkapi, tidak saling mendukung, hingga akhirnya pemain kamu ya, kalau bahasa Sundanya, kanan kiri hari itu udah jelas gitu guys. Ini bisa saya simpulkan dari pertandingan yang sudah saya lalui, tepatnya di kompetisi liga. Kita akan lihat beberapa hari yang lalu tim saya ditahan imbang oleh lawan yang sebenarnya di atas kertas tidak diunggulkan guys, yaitu Barjabay FC. Nah ini adalah pertandingan yang sangat-sangat mengecewakan. Barjabay FC memiliki mutu 85%, tim saya 99%. Kita lihat di sini dari statistiknya, 62% penguasaan bola dikuasai FC Butang, 38% Barjabay FC. Dan dari total tembakan, tim saya juga lebih banyak mencoba tembakan dengan total 15 tembakan, 4 tepat sasaran, dan tidak ada yang berbuah gol. Efisiensi tembakannya sangat rendah. Tim saya mencoba menyerang dari sisi kanan, 52%. 52% serangan dari sisi kanan. Mereka mencoba menyerang dari area tengah dan masih bisa dihadapi dengan sangat baik oleh pemain bertahan saya. Untungnya pemain saya tidak kalah guys. Untuk umpan sempurna sendiri di sini Barjabay FC sedikit lebih unggul, 78 berbanding 77%. Dan dari total tackle sendiri, FC Butang lebih banyak melakukan tackle dan lebih banyak melakukan pelanggaran guys, 17 tackle, 13 pelanggaran. Dan untuk tendangan sudut, FC Butang juga mencoba 8 kali tendangan sudut dan 5 berbanding dari Barjabay FC. Dan untuk tendangan bebas, malah Barjabay yang mencoba 2 tembakan. Sayang sekali, di sini saya menggunakan 3 penyerang sekaligus. Formasinya 3-1-3-3, formasi yang tidak pernah saya gunakan sebelumnya guys. Saya mencoba-coba, barangkali tim saya mampu menggunakan formasi ini karena pemain saya diganjar atau mendapatkan akumulasi kartu kuning kedua hingga tidak bisa bertanding di kompetisi liga guys. 2 pemain sekaligus. Jadi saya mencoba untuk menggunakan formasi ini, dan ternyata di sini sayang sekali tim saya tidak mampu mengalahkan Barjabay FC, ditahan imbang. Meskipun di sini saya menempatkan penyerang yang sangat tangguh, yaitu Didier Drogba. Saya sudah mencoba beberapa kali strategi di tengah pertandingan, tapi sayang sekali guys, penjaga gawang mereka bermain cukup bagus dengan menjadi man of the match pertandingan. Di sini saya hadir. Terima kasih untuk Coach Oliver Cikes yang telah hadir di pertandingan kali ini.
Di sini saya hadir di pertandingan dan manajer lawan tidak hadir, tapi tetap saja tim saya tidak mampu membobol gawang dari Bardabay FC dan membuat tim saya mendapatkan hasil seri dan harus tergelincir dari posisi puncak klasemen untuk sementara. Ya, untuk sementara. Mudah-mudahan Komen FC hari ini kalah. Oke. Itu adalah alasan pertama kenapa tim kamu bagus saat mendominasi pertandingan, memiliki penguasaan bola yang bagus, memiliki percobaan tembakan yang cukup banyak, tapi ya tidak terlalu tepat sasaran. Apalagi ketika tidak berbuah gol, nyebelin kan guys. Nah itu dia guys yang bisa saya bahas kali ini. Jadi teman-teman di musim selanjutnya saya harap teman-teman bisa mencari pemain yang bisa saling melengkapi satu sama lain. Contoh teman-teman ingin bermain dengan satu striker, kamu bisa tempatkan striker yang bertipikal pencetak gol, target man. Jika teman-teman ingin menempatkan lebih banyak gelandang serang dan ingin gelandang serang kamu yang mencetak gol, kamu bisa tempatkan striker yang bertipikal false nine. False nine itu striker yang bisa mengecoh pemain lawan, jadi dia akan bergerak mundur ketika pemain lawan itu maksud saya dia akan bergerak mundur memancing pemain bertahan keluar ketika gelandang serang kamu mencoba menyerang dari sisi kiri, dan akan ada ruang terbuka di situ. Kemudian gelandang serang kamu bisa mencetak gol. Atau jika kamu ingin memiliki penyerang dengan tipikal seperti siapa guys? Seperti Diego Costa gitu guys. Kamu bisa tempatkan striker sama si target man ya, bukan target man guys. Kalau Costa itu apa ya guys, poacher ya, penyerang poacher. Kalau Costa penyerang poacher, kamu bisa tempatkan striker yang bertipikal penyerang poacher, dia bisa mencetak gol dari situasi apapun. Kemudian jika kamu ingin menempatkan striker seperti Karim Benzema, kamu bisa tempatkan striker dengan playstylist target man. Tapi bukan hanya playstyle saja guys, playstyle saja tidak cukup, kamu harus bisa melatihnya, melatih kemampuannya, melatih atributnya, terutama atribut kunci untuk beberapa pemain inti kamu. Contoh di sini sudah tahu sendiri teman-teman, sudah saya jelaskan tadi, saya memiliki gelandang serang pengumpan dan teman-teman harus memiliki pemain yang bertipikal pengumpan, entah itu di posisi gelandang serang ataupun gelandang kiri. Jadi pemain yang memiliki atribut umpan lebih tinggi dari atribut manapun, karena sangat penting sekali memiliki pemain yang berpengaruh, entah itu pemain belakang, pemain depan, pemain tengah, dan penjaga gawang, dan itu memang harus saling melengkapi. Jika tidak ya begitu, meskipun kita menguasai pertandingan tapi hasilnya biasanya mengecewakan. Nah mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih atas doa dan dukungannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.